halaman 455. Ya, halaman 455. Antum lihat di dalam kitab Muntakhabul Ahkam. Sewa itu ada dua macam. Sewa atau menyewa ya. Sewa ada dua macam. Ada sewa menyewa barang. Satu lagi apa? Jasa. Jasa atau tenaga. Dan barang banyak bentuknya, banyak modelnya. Jasa juga banyak ragamnya. Tentang jasa misalnya atau tenaga, apa contohnya? Kayak kuli panggul, kuli bangunan, ya. Itu bagian dari sewa jasa. Baik yang di pasar, membuat bangunan. Medis juga termasuk juga. Ya, masuk juga bagian dari jasa. Kalau barang ya banyak sekali sewa barang. Apa misalnya? Mobil, motor, apalagi? Rumah, ya. Toko dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentang akad. Setiap transaksi ada akad. Akad sewa. Akad sewa itu bisa berupa ucapan. Bisa juga berupa apa lagi? Tulisan juga bisa. Perjanjian juga bisa. Yang dipikir itu apa di antaranya? Bahkan dengan isyarat juga bisa. Kalau orang yang nggak yang apa namanya, yang nggak bisa bicara dan isyarat dipahami, maka hukumnya sah juga. Akad saya baca dengan isyarat, ya. Dengan tindakan, ya. Dengan tindakan, perlakuan. Tapi lazimnya dengan ucapan. Sekiranya dapat dipahami dalam akad itu sewa menyewa, mulai jenis barangnya, kemudian harganya, masanya, dan ketentuan yang lain. Ketika sudah jelas maka sah. Baik dengan ucapan, dengan isyarat, dengan tindakan, ada dengan cara yang lain. Dan lebih lengkap kalau dengan ucapan juga dan dengan tulisan. Bahkan barang berharga ketika disewakan dengan saksi segala, itu akan lebih lengkap lagi. Kemudian syarat-syarat, ya. Syarat-syarat yang memberikan sewa. Syarat-syarat pemberi sewa. Pemberi sewa yang punya barang dan penyewa. Ada berapa syarat? Yang pertama, memiliki akal sehat. Apalagi? Jadi ketika baik yang memberikan sewaan ataupun yang mau menyewa harus berakal sehat. Pengertian akal sehat bukan berarti bukan orang gila. Bisa juga pada kondisi akalnya nggak normal, lagi stres misalnya, atau lagi kesurupan, atau misalnya ayan, atau sedang tidak sadar. Jadi ini akal sehat maknanya umum, tidak mesti orang gila. Pada kondisi seseorang akalnya nggak normal, seperti stres dan seterusnya, tidak boleh melakukan akad. Akad apapun, ya bahkan ibadah pun demikian juga. Itu yang pertama masalah berakal sehat. Yang kedua adalah baligh. Baligh ini apa? Baligh adalah dewasa secara syar'i, yaitu dia baik pemberi sewa atau penyewa sudah baligh. Secara syar'i sudah dewasa. Sudah terkena kewajiban melaksanakan berbagai taklif. Sholat, puasa, dan seterusnya. Kalau laki-laki sudah berusia 15 tahun, atau kalau belum berusia 15 tahun, kalau sudah mimpi basah, termasuk sudah baligh. Atau tumbuh rambut di bagian bawah.
Perempuan ketika sudah berusia berapa tahun? 9 tahun qamariyah. Itu balik. Jadi sewa menyewa yang dilakukan oleh anak kecil atau belum balik itu tidak sah. Nggak jadi, batal. Ya. Kecuali diwakilkan. Misalnya ada anak kecil, dia mau memiliki barang. Katakanlah warisan orang tuanya. Ya. Ibunya tidak ada, ayahnya tidak ada, dia punya barang. Usianya 10 tahun, dia ingin menyewakan mobilnya. Gimana caranya supaya sah? Ya dia mewakilkan kepada orang yang dia percaya. Ketika mewakilkan maka sah. Mewakilkan pada seorang yang dipercaya yang sudah dewasa. Kemudian yang ketiga adalah baik penyewa maupun yang memberikan sewaan itu memiliki tujuan. Jadi bukan main-main. Arti memiliki tujuan itu dia punya kehendak sengaja meraih keuntungan, ada tujuannya. Ya. Dan kalau tidak memiliki tujuan seperti orang lagi mengigau, tidur, itu nggak punya tujuan kan? Ya. Atau orang yang nggak sadar, atau orang yang pada kondisi tertentu dia tidak punya tujuan. Orang misalnya katakanlah dia kesadarannya hilang karena obat, karena sesuatu, itu tidak sah. Jadi harus punya tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, ikhtiar. Ikhtiar. Ikhtiar artinya punya kehendak sendiri, tidak dipaksa. Jadi mana ikhtiar dalam fikih itu? Tidak ada yang memaksa seorang pun. Bukan karena ditodong atau ditekan, ya sehingga dia terpaksa, itu tidak sah. Jadi akad jual beli, akad sewa menyewa kalau karena keterpaksaan atau dipaksa itu tidak sah. Harus dengan ikhtiarnya dan dengan kemauan sendiri. Tidak ada yang memaksa. Kemudian yang terakhir, yang kelima syaratnya, baik pemberi sewa maupun yang menyewa tidak bangkrut atau tidak muflis. Muflis ini artinya seseorang yang tidak boleh mentasarufkan atau mengelola barang miliknya. Misalnya ketika seseorang memiliki barang, pabrik atau mobil atau apa saja, kemudian dia bangkrut sehingga punya hutang banyak di bank atau pada seseorang, dan kemungkinan barangnya ini akan disita. Nah, pada kondisi seperti itu orang itu namanya muflis, bangkrut, nggak boleh meminjamkan, nggak boleh menyewakan, nggak boleh menjual dan seterusnya. Namanya muflis, ya. Pada kondisi lagi bangkrut. Itulah 5 syarat tentang sewa menyewa. Ketika kurang salah satu saja maka tidak sah sewa menyewanya. Harus ada 5 syarat tersebut. Kemudian syarat-syarat barang yang disewakan. Ini ada pertanyaan di sini? Nah, kalau misalkan ada kontrakan itu, kita buat perjanjian dalam kontrakan, misalkan kita tidak membayar selama 2 bulan, keluar, terus di atas materi, terus misalkan jika ada kerusakan, terus diperbaiki, itu boleh nggak? Boleh, ya. Boleh ya. 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 Terus yang lazim terjadi di BN. Ya. Itu ketika ada kredit macet dan dia menyerahkan lunas berupa bunga. Ya. Itu kan ketika dia macet sudah dalam penguasaan Pak. Oleh pemilik barang itu disewakan kepada orang lain tanpa pemberitahuan dari Pak. Bisa dituntut secara pidana nggak kalau itu melanggar kan sebetulnya itu sudah milik bank, ada penguasaan bank. Karena kreditnya macet. Tapi oleh pemilik disewakan kepada orang lain tanpa pemberitahuan. Kemudian ada nggak kemungkinan bank menuntut yang punya gudang karena tidak menyewakan tidak tanpa pemberitahuan bank? Ada nggak? Ya. Tuntutan pidana. Ketika barang itu sudah menjadi milik bank, jadi menyewakan barang milik bank, pertama ya tidak sah sewa menyewanya. Dan pihak bank secara syar'i
hukum syariat boleh menuntut si pemilik tersebut karena dia telah melanggar ketentuan yang berlaku. Iya. Ada juga kejadian yang lain bahwa dia cukup terbuka, hasil dia menyewakan kendaraan itu diserahkan kepada BNI sebagai aturan hutangnya. Nggak masalah kan Ustaz? Ketika disetujui sejak sebelum akad oleh pihak bank yang telah memiliki barang itu, nggak ada masalah. Atau izinnya kemudian, namanya izin fuduli begitu. Sejak awal dia memperkirakan, tanpa izin dulu diperkirakan nanti bank akan mengizinkan, dilaksanakan, kemudian izin belakangan diizinkan boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi dalam fikih kita itu ada namanya fuduli. Fuduli itu artinya tanpa izin sebelumnya, izinnya kemudian. Jual beli bisa fuduli. Akad nikah bisa fuduli. Meminjam bisa fuduli. Banyak itu. Misalnya sekarang ada di tangan antum sebuah barang punya teman antum. Motor lah, atau mobil, atau sepeda. Begitu. Antum melihat teman antum lagi perlu uang misalnya. Cari sana kemari. Antum jual aja mobilnya. Tanpa izin dia. Setelah dijual, harganya bagus. Antum baru bilang, mobil antum mana jual? Nah kalau dia setuju, jadi mengatakan iya nggak ada masalah. Berarti jual belinya sah. Kalau nggak mengizinkan, jangan antum jual. Kenapa jual? Berarti nggak sah jual belinya. Akad nikah juga ada akad nikah fuduli. Ya, antum punya anak, laki atau perempuan atau kawan, antum menikahkan dengan seseorang tanpa izinnya. Dan menikah antum bilang, kalau dia setuju sah, kalau enggak. Gitu. Ini pun saya menyewa bisa ada fuduli. Izinnya belakangan. Ketika disetujui maka sah, ketika tidak ya tidak sah. Gitu. Iya, mana Said? Kalau misalkan kita sewakan satu tempat, terus dia kasih DP buat kita dengan perjanjian apabila dia sampai tanggal sekian dia tak melunasi, itu hilang misalnya uang. Itu uang itu gimana? Punya uang. Iya. Ketika uang itu ada keperluan digunakan sesuatu yang wajar, yang normal begitu, karena untuk perawatan, untuk sesuatu yang lain, digunakan itu nggak ada masalah dan hukumnya nggak masalah. Jadi itu uang diberikan kepada kita sebagai DP, misalkan di rumah atau sewa rumah. Iya. Tetapi setelah itu ada perjanjian bahwa apabila sampai tanggal sekian dia nggak melunasi, itu uang DP dianggap hilang. Nah, uang itu gimana? Uang itu bisa diambil kepada si pemilik barang atau harus dikembalikan menurut hukum fikih? Setahu Ana perjanjian seperti itu tidak ada. Jadi uang harus dikembalikan karena dia belum menggunakan apa-apa. Soalnya perjanjian tambahan yang lain, uang digunakan untuk perawatan atau untuk apa gitu yang wajar, boleh diambil. Kalau sekedar uang DP digunakan dengan perjanjian tersebut, setahu Ana tidak ada hukumnya, tidak boleh, harus dikembalikan. Oh, Iya. Iya. Dikembalikan. Kembalikan. Iya. Banyak hal-hal yang tidak terduga, yang kita duga halal, tidak tahunya bisa jadi haram. Masalah denda misalnya, masalah riba, bunga, masalah banyak lah yang kita harus pelajari. Makanya kita semakin banyak belajar fikih, di samping pengetahuan kita semakin luas, tapi bisa jadi kalau kita sudah banyak bisnis jadi semakin sempit. Karena banyak terkena mungkin yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Tadinya kita anggap halal, nggak tahunya haram. Begitu. Banyak sekali. Jadi belajar fikih harus berani. Siap ya. Siap untuk merubah muamalah kita. Sekarang kita sampai kepada syarat-syarat barang yang disewakan. Apa saja syarat-syaratnya bagi barang yang disewakan? Syarat-syarat barang yang disewakan. Yang pertama, menentukan barangnya. Menentukan barangnya dengan jelas. Ini syarat pertama.
Kalau kita ingin menyewakan mobil, misalnya mobilnya ada berapa? Tentukan mobilnya yang mana, mobil A, mobil B, mereknya apa, begitu. Harus jelas. Atau kita menentukan misalnya kamar atau rumah atau apa saja, harus jelas yang mana barangnya. Dan sampai nanti ketika datang masih bingung, itu nggak boleh. Harus jelas betul. Ya. Tentang jasa pun harus jelas kerjanya apa. Itu yang pertama. Mengenai barang yang disewakan. Yang kedua, barang yang akan disewakan ini dapat diketahui. Ya. Jadi bukan sekedar informasi saja. Atau barangnya misalnya tidak ada di tempat, begitu. Bisa jadi barangnya, kalau yang nggak ketahui, misalnya berada di luar jangkauan atau jauh begitu, atau berada di dalam air, ya itu nggak boleh. Ketika nggak bisa diketahui, nggak bisa dilihat, maka nggak boleh. Harus yang bisa dilihat, bisa diketahui. Ketika jelas ciri-cirinya dan meyakinkan, boleh. Ya. Ketika yang menyewa merasa belum jelas, harus melihat, harus datang. Ketika sudah jelas ciri-cirinya, secara jujur disampaikan, walaupun lewat online, nggak ada masalah. Ya, yang jelas harus sama, iya. Harus betul-betul jujur. Kalau meter persis itu kan nggak ada barangnya. Apa tuh? Sekarang itu di digital itu ada namanya meter persis. Iya. Itu sewa atau beli lahan, tanah. Sebenarnya bahan itu lahannya sendiri nggak ada. Lahannya nggak ada. Menyewakan sesuatu yang nggak ada ya nggak sah. Harus ada barangnya. Berarti nggak sah. Nggak sah, harus ada. Bukan sekedar nama saja. Jual beli gitu juga, ketika jual beli harus ada barangnya. Ketika hanya ucapan saja, itu nggak sah. Jual beli di internet itu sekarang kan barangnya gambarnya itu kan. Ketika ciri-cirinya meyakinkan dan sesuai dengan yang diinginkan, nggak apa-apa. Boleh. Ya. Nanti kok kita percaya sama orang nggak boleh. Misal orang menjual ini kita percaya sama dia. Kita nggak perlu lihat gambarnya atau apa. Iya, ketika dia menunjukkan ciri-cirinya, antum percaya sudah selesai. Ya. Ya, silakan. Kalau bentuknya kayak sejual apartemen dan di IKN itu baru diproses belum jadi Gambar. Belum lunas begitu, belum lunas. baru tahu bangunan 10%. Ya. Gimana bisa? Bisa ketika jelas sudah ada gambarnya, ada planningnya, dijelaskan begini sesuai dengan kenyataannya. Jadi Iya, nggak ada masalah. saya ada yang partnernya belum bisa nggak ke yang darurat kemarin boleh nggak? Bapak apa ya, lupa saya. Penyembuhan atau tidak darurat. Iya, gimana? Nah, jadi ketika seorang itu meminjam uang militar, kemudian dia harus karena darurat kan? Iya. Kan kan boleh. Iya. Kemudian dia harus bayar tiap bulan 500.000. Iya. Selama uang itu belum dikembalikan, itu saja. Nah, tentu saja kan dia karena dalam kondisi mereka sudah ambil dengan niat nanti membayar selesai semua kan. Tapi faktanya di perjalanan sebulan 2 bulan belum ada. Nah, apakah dia bisa mengambil darurat lagi? Buka lagi nih KPA, kredit bank Maya pada atau apa gitu. Gimana punya? Iya. Pertama, sebelum meminjam uang di bank atau di tempat yang lain secara ribawi, pertama itu harus betul-betul merasakan darurat. Yang mungkin darurat betul, sudah berusaha nggak ada jalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dia niat tidak membayar riba atau membayar bunga, tapi niat kasih hadiah. Ketika dua hal terpenuhi, maka ya sudah meminjam. Karena nanti kemudian terpaksa meminjam berikutnya dan sudah berusaha juga, darurat juga, yang nggak ada masalah. Dengan dua catatan tersebut. Pada kondisi darurat betul-betul perlu, sangat penting. Yang kedua ya dengan niat memberikan hadiah. Darurat itu bukan satu termin, jadi apapun selama darurat iya.
Iya, iya, betul. Mungkin yang pertama daruratnya buat makan. Iya. Nah, darurat yang kedua, apalagi masuk ke darurat untuk mengembangkan perusahaan, darurat juga. Iya, betul. Di tengah jalan nanti kemungkinan mungkin kan sama aja kan, ketika dia gagal salah hitungan profit. Iya. Kemudian dia buka darurat, nggak ada masalah ya. dengan niat darurat. Iya. Pada kondisi darurat dengan niat seperti itu. Yang penting sudah diperhitungkan matang-matang sebelumnya. Jangan sampai malah tercekik nantinya, repot. Iya. Dengan perhitungan yang matang. Jadi yang kedua, ya, dapat diketahui barang dengan jelas. Yang ketiga, barangnya itu yang akan disewakan bisa diserah terimakan. Artinya barangnya ada, bukan di tangan orang lain, ya, bukan nggak ada, atau barangnya sulit diperoleh. Itu nggak sah. Jadi harus barangnya ada dan bisa ketika sudah terjadi akad bisa diserah terimakan. Kemudian yang keempat, barangnya bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan. Karena itu tidak sah menyewa sebidang lahan misalnya, atau sawah atau kebun, ternyata tandus, nggak bisa ditanam, ya nggak sah. Harus barang bisa digunakan, bisa diambil manfaatnya. Yang kelima, barang yang disewakan itu dia tidak sirna. Barang yang sirna seperti makanan, minuman, nggak boleh disewakan. Harus tetap ada barangnya. Paling nggak pada semasa digunakan barangnya ada. Nanti seperti menyewa sabun lah misalnya atau apa gitu yang habis, nggak boleh, nggak sah. Harus tetap barangnya ada. Kayak motor, mobil, barang tertentu itu baru sah. Yang keenam, barangnya itu milik sendiri, bukan milik orang lain. Ya. Itu diantaranya. Ya. Dan yang ketujuh ada nih barangnya digunakan menurut syariat. Boleh digunakan menurut syariat. Ketika syariat tidak mengizinkan atau tidak boleh, maka nggak sah akad sewa menyewaannya. Itu syarat-syarat barang yang akan disewakan. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai barang-barang yang disewakan. Boleh tidak kalau barang itu kita sewa gitu, kemudian kita sewakan lagi ke orang lain? Ya, nanti ada insya Allah bagian-bagian akhir. Iya, menyewa barang disewakan ke orang lain. Ya, ada penjelasannya di sini. Misalnya ada pertanyaan, bolehkah kita menyewakan rumah atau mobil atau ruang pertemuan atau apalah? Tapi itu maksiat kepada Allah. Dan kita tahu gimana hukumnya. Haram, nggak boleh. Misalnya menyewakan alat-alat perhiasan, pakaian pengantin. Ini yang terjadi ini. Yang jelas-jelasan pakaian itu akan dipakai ketika acara resepsi. Dilihat orang laki perempuan, pakaiannya, make up-nya, campur baurnya, itu bagaimana menyewakan barang-barang tersebut. Jelas nggak boleh. Kecuali kalau memang kondisi masyarakat, misalnya di satu tempat, kayak di Iran lah misalnya. Di sana biasanya acara resepsi itu perempuan-perempuan semuanya, nggak campur baur. Maka jelas boleh, karena sudah secara umum
Seperti itu kondisinya. Kalau di Indonesia, di Jakarta misalnya ketika acara perkawinan, walimah, resepsi, ya sudah campur baur, make up-nya, nanti musiknya. Dan seseorang yang akan menyewakan barangnya pasti akan digunakan seperti itu. Jika telah yakin ya nggak boleh. Ya, nggak sah. Itu juga berat juga masalah itu. Karena itu kita menyewakan mobil misalnya. Harus jelas untuk bawa apa, untuk kemana. Kalau seorang menyewa mobil kita, mobil dipakai untuk maksiat misalnya, ya nggak boleh. Nggak boleh sewakan. Pada masa seorang imam, nggak usah Imam Ja'far Shadiq kalau nggak salah, ada seorang Syiah menyewakan kudanya kepada raja, saya lupa raja siapa. Pada raja ini, raja zalim. Untuk apa? Untuk pergi haji. Ibadah yang sangat bagus, pergi haji. Tapi karena menyewa orang yang zalim, hukumnya haram, nggak boleh. Nah, imam mengecam pedas, mengecam keras pada orang Syiah waktu itu yang menyewakan kudanya dipakai oleh seorang khalifah untuk pergi haji. Nggak boleh. Karena membantu perbuatan ibadah orang yang zalim adalah kezaliman. Ya, jadi membantu. Kita membantu, jangankan kita membantu orang berbuat buruk, berbuat jahat. Kita membantu orang berbuat baik saja. Kalau orang itu orang jahat, nggak boleh hukumnya. Apalagi dalam perbuatan jahatnya. Jadi orang kalau sudah jahat, katakanlah dia misalnya koruptor gitu, terkenal kejahatannya, dan sudah kita tahu dia orang jahat, kita membantunya saja dalam hal kebaikan dia, nggak boleh. Apalagi dalam kejahatannya, itu sangat berat sekali. Tadi gimana tuh mau tanya? Kalau villa gitu, kan kita nggak tahu orang itu ingetnya buat pasangan itu, jadi ya kalau sudah halal belum, atau pasangan si berbuat apa dan gimana dan itu gimana? Iya, kalau di Iran itu sewa apa namanya hotel atau losmen atau apalah, dilihat KTP-nya dan ditanya keluarga atau bukan. Iya, ketika ada tanda-tanda dia ini akan bukannya nggak boleh karena nggak halal, karena membantu perbuatan maksiat. Nah, untuk Indonesia hati-hati kalau punya hotel, punya losmen, punya apa, sangat berbahaya karena bisa membantu perbuatan maksiat yang besar, nggak berkah uangnya. Harus hati-hati. Yang tadi kita udah tahu nih orang bisa bilang perbuatannya yang kita bantu itu udah bisa mendeteksi. Kita punya saudara atau teman kita juga jahat gitu. Dan kegiatan apa nggak bisa kita bantu. Nah kalau pemberiannya gimana Ustaz? Kadang dia datang bawa sembako, bawa apa, tapi kita udah mendefinisikan nih orang gampangnya gitu lah kerjanya itu kurang benar, itu gimana? Iya. Nggak seluruh urusan itu benar gitu, tapi banyak nggak benarnya. Nah, dia datang tuh sering ngasih pemberian berbentuk apa sembako apa itu gimana? Iya. Nanti ada dibedakan antara pejabat atau pemerintah yang zalim dengan bukan pejabat, ada bedanya. Kalau namanya khalifah, pejabat, raja yang zalim itu meminjamkan atau menyewakan sesuatu barang apapun dan untuk kebaikan sekalipun nggak boleh. Tapi kalau bukan khalifah, bukan raja, bukan pejabat, punya hukum yang lain. Ya, saudara kita apalagi, ya, dia hanya bukan orang yang bukan orang yang beragama katakanlah atau mutadayyin, sholatnya jarang-jarang atau terkadang jika kita mencuri itu bukan termasuk pejabat yang zalim, lain hukumnya, punya hukum sendiri. Ya, beda. Maksudnya boleh atau tidak? Boleh. Nah, terus tanggung misal mungkin beda dikit dengan saya pernah nih ngajakin main kayak Korea gitu bersama apa itu kategorinya ini pakai judi kalau tidak itu kategorinya ke judi atau bukan? Bukan. Judi punya definisi sendiri. Ya, bukan judi. Bukan judi. Walaupun hukumnya haram, tapi bukan termasuk judi. Kalau hukumnya trading kiri itu gimana? Bisa di gimana haram? Kalau MLM sudah sangat jelas. Kalau forex itu bermacam-macam. Nanti ada babnya sendiri, insya Allah. Ya. MLM jelas keharamannya. Multi level marketing. Kalau forex bermacam-macam. Nanti ada mungkin berapa macam gitu. Bisa dibahas nanti setelah itu, insya Allah. Ya. Jadi menyewakan barang
kepada seseorang harus kita ketahui, kita tanya digunakan untuk apa? Mobil untuk bawa apa? Untuk pergi kemana? Harus jelas. Ketika untuk maksiat maka tidak boleh. Lagi untuk pesta ya, baik itu gedung atau rumah ya. Terkadang juga orang menyewakan rumah dengan isinya ya. Ketika digunakan untuk maksiat ya dosanya tambah besar, tambah berbahaya. Harus tahu betul ketika menyewakan barang kepada orang lain. Dan terkadang barang itu ada yang memiliki satu fungsi, ada yang memiliki beberapa fungsi, ya, atau multifungsi. Misalnya kayak pakaian, menyewakan pakaian. Pakaian satu fungsi, hanya dipakai saja, nggak bisa buat yang lain. Itu satu fungsi, jelas. Dan kita nggak perlu bertanya untuk apa, kecuali bagaimana untuk maksiat atau tidaknya bisa ditanya. Untuk acara apa misalnya. Kalau menyewakan mobil, motor, itu kan bisa multifungsi. Mobil bisa buat bawa barang, bisa buat misalnya narik orang atau mengangkut orang. Kita tanya fungsinya yang mana, digunakan untuk yang mana, itu harus jelas. Jadi barang-barang yang memiliki beberapa fungsi harus jelas di penyewa menggunakannya untuk apa, harus ditanya. Sehingga tidak timbul ikhtilaf nantinya. Itu merupakan keharusan dalam masalah sewa menyewa. Kemudian masalah alat bayar ya. Bisa dengan menggunakan uang bisa dolar, bisa rupiah, bisa macam-macam. Bisa dengan barang. Jadi boleh menyewa sesuatu, bayarannya adalah berupa barang juga. Jadi semacam barter gitu. Itu dibolehkan. Ya. Berikutnya mari kita buka pada masalah 1967 sebagai kelanjutannya. Dikatakan di sini apabila barang telah disewakan lalu pemilik menjualnya maka transaksi penyewaan masih tetap berlaku. Jadi nggak batal langsung begitu. Misalnya si A ini punya mobil ya. Mobilnya ini dia sewakan ke seorang. Ini mobil, ini si A, pemilik mobil. Dia sewakan dalam tempo katakanlah 3 bulan. Beberapa sebulan si A ini dijual mobilnya ke seseorang. Kan masih disewa. Apakah sewanya batal? Tidak langsung batal sewanya. Ya. Apabila barang telah disewakan, lalu pemilik menjualnya, maka transaksi penyewaan masih tetap berlaku. Jadi nggak langsung batal. Akan tetapi apabila pembeli tidak tahu barang itu telah disewakan atau pembeli tahu barang tersebut telah disewakan namun dia tidak tahu bahwa masa penyewaannya masih lama, maka ia berhak membatalkan pembelian itu. Jadi kalau pembeli, ya ini si A, pemilik mobil, ini mobilnya. Ini pembeli mobil. Ya. Sejak awal seharusnya si pembeli ini ngasih tahu bahwa mobil dia masih dalam penyewaan. Belum habis masa sewanya, mungkin berapa bulan lagi begitu, ya. Dan si pembeli pun harus bertanya seharusnya. Tapi kalau dia nggak ngasih kabar si penjual dan pembeli pun tidak tahu, ya ternyata masih dalam sewaan masih lama, nah, dia berhak boleh dan sah membatalkan jual beli tersebut. Kalau sudah dibayar bisa dipulangin uangnya. Dan si penjual berhak atau harus mengembalikan uang pembelian tersebut, ya. Masalah 1968. Diperbolehkan seseorang menyewakan haknya dari barang milik bersama. Tetapi harus dengan seizin pada pemilik yang lain. Tanpa izin mereka maka ia tidak boleh menyerahkannya kepada penyewa. Ini terkadang barang itu milik bersama. Ya. Misalnya katakanlah satu apartemen. Isinya berapa kamar begitu. Atau berapa pintu. Ketika milik bersama, maka ketika seorang menyewakan miliknya dan dia harus minta izin kepada yang lain. Begitu pun barang yang lain seperti mobil milik bersama, motor milik bersama harus dengan izin pemilik yang lain. Jika tidak maka tidak sah. Masalah ke 1969. Pekerjaan yang boleh diwakilkan dengan cara menyewa orang lain adalah pekerjaan yang dibolehkan oleh syariat untuk diwakilkan. Oleh karena itu,
orang yang masih hidup tidak diperbolehkan menyewa orang lain untuk mengerjakan sholat wajib yang menjadi tanggung jawab dirinya. Ya, ini masalah karena dalam madzhab Ahlul Bait kita boleh menyewa orang lain untuk beribadah, baik itu ibadah sunat atau ibadah wajib. Ya, seperti sudah saya pernah jelaskan, ketika ziarah misalnya, ziarah arba'in nanti kita mau nyewa seseorang sebagai wakil kita kasih upah, ziarah arba'in pulang pergi sebagai wakil kita, pahala untuk kita. Bayar berapa? Tiketnya semuanya bayar, itu boleh, ya, dan hukumnya sah. Atau sebentar dulu, atau misalnya sewa menyewa ibadah yang wajib, kayak orang tua kita meninggal dunia. Orang tua meninggal dunia masih punya utang sholat, punya utang haji, punya utang puasa. Ya, kita bisa nyewa seseorang ulama atau seorang ustadz, kita bayar ya sewa jasanya untuk puasa, untuk sholat, untuk haji, dan kita tawar-menawar, kita bayar. Itu hukumnya sah. Dan pahalanya akan sampai kepada orang yang kita tujukan. Dan gak mesti orang tua kita, siapa saja. Kita punya teman nih, dia punya teman, katakan mazhabnya lain, dia sangat baik pada kita, sudah meninggal dunia, ya dia belum pernah pergi haji, sudah kita sewa seorang untuk pergi haji. Atas nama si fulan telah meninggal dunia, ini upahnya berapa? Sudah pergi haji, itu pahalanya ya luar biasa. Atau ziarah, atau apa saja, baca Al-Quran, puasa, sholat, bisa seperti itu. Jadi nggak mesti orang tua, dan pahala seperti itu, pahala nggak kelihatan, itu luar biasa. Itu termasuk salah satu upaya kita memberikan syafaat pada orang lain dengan harta kita. Besar pahalanya. Dan itu perlu kita pahami. Ya. Jadi kita memiliki harta ketika itu sangat bermanfaat. Bisa memberikan syafaat, mungkin orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, kawan kita, dengan cara seperti itu. Ketika mereka semasa hidup orang yang baik, katakanlah, tapi belum berwilayah, kita bisa bantu memberikan syafaat dengan cara seperti itu. Kalau sudah meninggal dunia. Ya gimana Said? Bukan, pokoknya mengerjakan itu berpahala. Dapat. Iya. Jadi dapat duit, dia dapat pahala. Gitu, iya. Dapat juga, dapat pahala juga. Masalah ke 1970. Apabila seseorang disuruh mengerjakan suatu pekerjaan dan tidak ada pertanda bahwa pekerjaan ini adalah gratis, maka ia boleh meminta upah yang setimpal kepada pihak penyuruh. Jika ia mengerjakannya dengan niat cuma-cuma, maka ia tidak berhak menerima upah, walaupun pihak penyuruh telah berniat akan memberi upah. Ya, terkadang pekerjaan yang ringan itu, ya, yang disuruh itu harus ngerti. Ini orang yang nyuruh ini biasanya ngasih upah enggak begitu. Kalau biasanya nggak ngasih upah kerjaan ringan, dia biasa nggak ngasih upah karena kerjaan ringan, dan dia sudah tahu dia kerjakan, ya jangan minta upah. Kecuali pekerjaan yang biasanya ada upahnya, ternyata nggak ada upahnya. Nah, yang disewainya disuruh bisa minta upah dari yang menyuruh itu, ya. Jadi bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya yang menyuruh ini sudah meniatkan ada upahnya, cuma dia nggak bilang, tolong untuk kerjakan ini, upah sudah disiapkan, ya. Nah, pada kondisi seperti ini, sekiranya yang disuruh tidak mau upah atau dia tidak menghilang itu nggak ada masalah, dia dapat pahala, ya. Ustaz, ini dalam kasus yang baru saja dibicarakan ini, Iya. Membayar upah orang untuk membuat salat orang tua kita. Iya. Nah, ini kalau saya nilai ini tidak tertutup kemungkinan ada peluang bisnis bagi orang tertentu. Iya. Umpamanya saya lagi kepepet duit nih, saya cari-cari, tolong carikan saya upah untuk melakukan itu. Bisa nggak itu? Bisa, boleh. Halal itu. Halal ya, boleh. Ayatullah Ma'arsyid Najafi terkenal, beliau cari nafkah, cari uang lewat menyewakan jasa sholat, puasa paling banyak. Uangnya itu buat apa? Uangnya buat beli kitab. Dia puasa terus. Dia ulama, dan orang-orang juga senang dia ulama. Sholat, puasa, dan kerjaan yang lain dibayar. Uangnya buat beli kitab. Sekarang punya perpustakaan terbesar mungkin di dunia, dan nggak ada kitab itu di tempat yang lain soalnya dia.
Luar biasa berapa tingkat itu. Bahkan sekarang dibangun gedungnya anti bom gitu katanya. Luar biasa. Dan beliau beri kitab sampai ke India. Di masa itu sangat sulit. Kemana-mana. Bukan di satu kota, enggak. Ke kota lain, ke negara lain. Cari kitab. Uangnya dari menyewa sholat. Memberikan sewaan sholat dan puasa. Seperti itu. Atau masih Najafi. Dan banyak pelajar ketika sulit, ya cari ke kantor maroji. Biasanya orang tuh memberikan sewa sholat atau puasa atau haji ke kantor marja kan. Nah, pelajar yang merasa perlu datang ke kantor menanyakan itu. Ketika ada akan diberikan puasa sebulan. Kesepakatan bersama. Oh, nggak ada ya, video-video aja. Iya. Kesepakatan aja gitu. Biasanya ada ukuran umumnya sih. Nah, pasaran nggak ada. Belum bisa tawar-menawar berapa. Ya. Umpamanya semakin lama semakin banyak kita mengumpulkan dana dengan mengandalkan jasa untuk menyebarkan ini orang lain. Boleh nggak kita mendidik kader-kader, ya, cuma kita 10 orang anak ini terima order sebanyak-banyaknya, tapi kamu laksanakan ini, kamu laksanakan ini. Boleh nggak itu, Ustaz? Boleh aja. Yang penting caranya tahu, fikihnya benar, nggak ada masalah. Boleh. Halal, nggak ada masalah. Dan termasuk yang mahal itu, saya menjawab ibadah haji. Istilahnya haji ijarah, atau haji istijar, atau haji niyabi. Atau kalau di sini bilang badal haji. Sama saja sih maksudnya. Cuma namanya berbeda. Bisa badal haji, bisa haji ijarah, haji istijar, haji niyabi, sama saja. Itu banyak dimanfaatkan oleh para sebagian mubalik. Dan mahal juga itu. Dan sangat disayangkan sebagian orang melakukan haji niyabi atau haji badal itu ada unsur penipuan. Macam-macam lah. Dan anak tahu betul kan, anak waktu haji juga dengan mereka kumpul. Dan ya begitu, sangat memalukan. Jadi yang kalau antum mencari wakil untuk haji orang tua antum atau siapa, hati-hati orangnya, yang sembarangan. Yang ngerti fikihnya dan yang jujur, yang tahu. Kalau nggak tahu, dia terima badal haji berapa orang misalnya. Pulang dikasih sertifikat, padahal hanya 1 orang saja. Nggak bisa berapa orang untuk haji. Ya. Jadi 1 orang 1 ibadah. Seperti puasa misalnya. Tidak bisa seorang menerima puasa ijarah atau puasa sewaan beberapa orang. Kan puasa sehari untuk 1 orang. Nggak bisa. Kalau sholat masih bisa. Ya sholat terus begitu. Sholat zuhur untuk bulan. Sholat zuhur untuk bulan. Masih bisa. Kalau puasa, haji nggak bisa. Itu terjadi. Dan sering terjadi beberapa orang menerima badal haji atau haji ijarah, haji istijar, haji niyabi untuk beberapa orang. Nggak sah. Ya, itu terjadi. Kalau umpamanya kita membadalkan haji orang tua. Iya. Orang tua kita masih studi. Iya. Kita laksanakan badal menurut versi Ahlul Bait. Kita gunakan jasa pada orang Ahlul Bait. Boleh nggak, Ustaz? Seharusnya begitu. Dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Itu begitu seharusnya. Bukan lagi boleh. Harus seperti itu. Lembaga tertentu yang jelas nggak ada. Tapi kantor marja rata-rata sudah bagian dari tugasnya seperti itu. Iya. Di Indonesia masalahnya enggak budaya ya, Ustaz. Karena bukan madzhab Ahlul Bait yang mayoritas. Nah, kalau antum ingin misalnya melaksanakan ijarah atau badal tawaf di Ka'bah atau apalah, ada yang kurang, ada yang salah, nah cari yang orang Madinah atau orang yang Mekah, kan ada. Jadi nggak perlu ongkos tiket anak kemari, repot-repot. Atau kalau badal haji pun, nanti bisa cari orang yang dekat sana. Kita cari orang yang dekat, yang hajinya itu naik mobil sudah sampai. Anak punya beberapa teman di Kuwait, pas musim haji naik mobil aja. Bermalam ketika di Mina misalnya di mobilnya. Nah, setelah itu pulang lagi, udah gitu aja. Jadi haji. Ya. Gampang. Ya, cari ikhwan. Nah, Bu. Iya, cari orang-orang yang di sana tinggalnya. Pertama lebih murah, kedua juga ngerti. Jadi nggak salah caranya, fikihnya. Dan juga lebih murah dan cepat juga. Belum tahu. Iya.
Ada juga orang Madinah, ada ulama di Madinah, ada berapa orang yang saya kenal juga, karena juga mereka itu di samping guru saya juga teman juga, dan siap melaksanakan haji niyabi atau haji ijarah. Kalau kayak gitu nggak harus misalkan ibu saya harus bikin perempuan juga atau Enggak mesti. Jadi kami juga apa ya? Boleh, iya. Pak Ustaz, tadi maaf, yang tanya putra kita tadi, membacakan sesuatu, apakah sholatnya dan hajinya itu boleh laki-laki yang misalkan walaupun itu ibu kita atau orang lain perempuan? Boleh, iya, boleh. Sebaliknya kayak gitu perempuan dengan laki-laki boleh. Iya, Bisa. bisa. Sholatnya sama aja, bisa. Iya, bisa. 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 Imam Khomeini ketika meninggal dunia dan dia punya wasiat, nanti kalau aku meninggal dunia tolong sholatkan ijarah aku atau qadhakan sholat aku selama setahun kalau nggak salah, saya juga lupa. Itu wasiat beliau. Pada beliau nggak pernah meninggalkan sholat, jangankan sholat yang wajib, sholat malam kepada tinggalkan. Tapi beliau berwasiat pada ayatnya, kalau bisa minta dikodokkan selama setahun begitu. Masyarakat berebut karena keberkahannya luar biasa. Iya. Jadi sih pentingnya harta dan kita tahu cara menggunakannya. Ya, masalah berikutnya 1971 halaman 458. Penyewa diperbolehkan menyewakan barang yang telah ia sewa, tadi pertanyaan Pak Ajal. Si penyewa diperbolehkan menyewakan barang yang telah ia sewa kepada penyewa kedua. Hal ini apabila pemberi sewa tidak melarang dan juga tidak ada pertanda yang dapat dipahami bahwa penyewa tidak berhak menyewakan kembali. Jadi kalau sekiranya ada perjanjian jangan disewakan lagi, ya nggak boleh. Kalau ada perjanjian. Kalau nggak ada perjanjian, tapi si penyewa ini menduga atau memperkirakan nggak ada masalah begitu, boleh, maka boleh. Kalau ada tanda-tanda yang sedang dipahami nggak boleh disewakan lagi, maka nggak boleh. Apalagi kalau ada perjanjian, maka nggak boleh. Gitu. Demikian pula orang yang telah menyewakan jasa dan tenaganya juga boleh menyewakan jasa kepada pihak kedua. Hal ini apabila penyewa pertama tidak mensyaratkan pemilik jasa harus mengerjakan pekerjaan secara langsung dan juga tidak ada tanda-tanda untuk itu. Jadi kalau tidak ada persyaratan yang ketat dan dilihat dibolehkan menyewakan lagi, maka nggak ada masalah. Cuma biasanya memang karena barang-barang yang berharga itu kayak mobil, motor, atau gedung, biasanya si pemiliknya dia tidak ridho untuk disewakan lagi ke orang lain karena perlu kita melihat agamanya apa, berapa banyak yang tinggal di situ misalnya digunakan untuk apa. Kalau seperti itu biasanya maka si penyewa tidak boleh menyewakan kepada orang yang kedua, pada orang lain. Ya, lagi rumah kan sensitif, ada barang-barangnya. Ya, kan rumah itu disewakan dengan barang-barangnya sekalian. Seperti di Iran misalnya, di Iran tuh ketika orang menyewa itu pakai uang jaminan dulu, ya pakai rahan namanya, borok begitu. Dan uang jaminan itu boleh digunakan oleh si pemilik barang, si pemberi sewa. Semakin besar uang jaminan, maka uang sewa semakin murah. Misalnya ini rumah, ya, antum katakan hidup di Iran, antum ingin menyewa sebuah rumah, ya, antum ditanya pemiliknya, antum mau ngasih uang jaminan berapa? Kalau uang jaminnya katakanlah 10 juta rupiah untuk masa setahun, antum bayar bulanannya misalnya 5 juta begitu. Kalau antum bayar uang jaminannya misalnya 50 juta, maka uang bulanannya bisa jadi hanya 2 juta begitu. Jadi begitu perjanjian. Ya, semakin besar uang jaminannya, maka semakin kecil uang sewa bulanannya. Nanti setelah selesai akhir tahun, maka dikembalikan uang jaminan tersebut. Ya. Jadi si pemilik rumah ini, si pemberi sewa, dia punya keuntungan 2 kali. Pertama, keuntungan dari rumahnya yang disewa. Kedua, dari uang jaminan yang dia gunakan untuk modal. Atau dia simpan di bank, atau dia gunakan untuk hal yang lain. Keuntungan 2 kali. Gitu. Karena itu,
Dimanapun biasanya pemilik modal itu banyak membangun apartemen-apartemen, hotel-hotel, dan nggak ada ruginya. Dan paling enak kalau antum punya uang banyak bangun hotel dekat haram. Hari Imam Ridho, Imam Hussein, Imam Ali. Yakin di sana keberkahannya luar biasa. Di samping antum punya uang, bangun hotel di sana, juga niat membantu para penziarah. Antum dapat berlipat pahala. Pahala membantu orang yang berziarah, doa mereka. Jadi kalau misalnya lebih murah daripada yang lain, antum membantu. Keuntungannya juga dan tidak akan pernah turun harga hotel itu dan nggak pernah rugi. Ya. Kalau uang jaminan ini digunakan oleh pemilik rumah, terus buat prestasi itu resiko yang timbul itu bukan siapa? Resiko gimana maksudnya? Uangnya digunakan Oleh pemilik rumah. Iya. Terus ternyata uang prestasi, uangnya nggak kembali, uangnya hilang karena dia rugi dagang umpamanya. Itu tanggung jawab pemilik rumah, wajib mengembalikan. Artinya termaktub dalam perjanjian akadnya itu. Iya, karena uang jaminan itu bukan milik si pemilik rumah. Itu hanya titipan selama dia menyewa di situ. Iya. Kenapa itu dipakai? Bagi jaminan. Kenapa dipakai? Kenapa di Iran itu ada uang jaminan? Iya, untuk keamanan nanti rumahnya ada yang rusak atau apa, kenapa begitu? Jadi dengan jaminan merasa aman si pemilik rumah. Iya. Iya. Nah, bisa dibuat. Rusak rumahnya biasa. Iya. Banyak yang rusak. Terjadi sejak awal. Jadi biasanya ketika pada awal masuk ke rumah kontrakan itu atau ke apartemen diperlihatkan di lampunya ini. Dicoba semua nyala semua. Kemudian dicoba nyala lihat. Semua diperlihatkan isinya apa dan terus atau tidak. Dilihat, yakin, dan perjanjian. Nah, tertulis nanti ketika rusak maka yang mengganti adalah si pengguna itu. Kecuali kalau kerusakannya itu memang karena alatnya sudah lemah. Tapi karena keteledoran si penyewa wajib mengganti. Ya. Kalau dari awal udah diganti sama dia, misalnya klosetnya dia nggak suka dengan kloset duduk, dia maunya kloset pokok. Kalau sejak awal nggak ada perjanjian, ya nanti cari jalan damai. Ya itu disalahkan. Sejak awal harus jelas. Itu ketika fikihnya nggak dipahami dan tidak mengerti akan terjadi kesulitan nantinya. Nah, kesulitan ya panggil ulama cari jalan damai, gitu. Jalan tengah, ya. Satu lagi saya tanya dikit. Ya. Kalau penyewanya itu berbeda keyakinan dengan kita lalu Muslim lah, Ya. Atau selain yang itu gimana sih? Dilihat yang disewa itu barang apa dan untuk tujuan apa. Kalau untuk tujuan yang menguatkan maksiat mereka atau ibadah mereka nggak boleh. Misalnya seperti kalau setiap apartemen itu sewa yang dia. Iya. Mereka suami istri gitu. Dilihat menguatkan akidah dia atau enggak. Kalau enggak ada masalah. Iya. Menyewa motor, mobil, apartemen apa saja kalau di situ akan memperkokoh, memperkuat dan membantu penyebaran akidah mereka yang tidak hak maka nggak boleh. Kalau nggak ada hubungannya nggak ada masalah, dibolehkan. Kalau misalkan di sekitar kita itu ada gereja di Pak, itu kan minta persetujuan lingkungan itu. Itu dia harus setujui itu, kok boleh apa? Nggak boleh. Iya. Ini kan kita ini culture-nya kan kita rokir. Dari negara kita itu menaungi hak konstitusinya itu. Iya, harusnya dilaporkan kepada pemerintah yang punya wewenang. Jadi secara hukum syar'i nggak boleh. Kita merasa tidak ridho begitu. Karena kebatilan nggak boleh. Sedikit saja kita dianggap membantu menguatkan atau penyebarannya atau apanya, ya jelas nggak boleh. Kebatilan apapun. Maksudnya ini kan di bawah konstitusi itu mereka boleh mendirikan Indonesia Iran kan memang konstitusinya negara Islam. Ya tapi ada syarat-syaratnya. Kalau di lingkungan Muslim nggak boleh. Di lingkungan mereka semuanya Kristen nggak ada masalah. Kalau di lingkungan Muslim dia mendirikan gereja di situ dan kaum Muslimin nggak setuju,
Nggak boleh. Nah, kalau misalnya satu provinsi atau wilayah, jangan wilayah kita kan Luas. luas. Iya. Maksudnya satu daerah itu misalnya anggaplah Bekasi luas. Iya. Muslim Kristennya kan juga banyak. Nah, kalau mereka yang Kristen ini nggak punya wadah tuh, mereka beribadah, itu kewajiban pemerintah kan harus menyediakan ya. Harusnya kan begitu. Gimana? Terkait masalah pemerintah itu ada aturan tersendiri. Apakah pemerintah itu wajib menyediakan secara syar'i atau tidak? Nah, masalahnya pemerintah belum Islami, belum syar'i. Bagaimana? Jadi ketika belum syar'i, pada dasarnya nggak bisa menggunakan hukum sembarangan. Jadi kalau di Iran misalnya, kalau sudah syar'i pemerintahnya itu diatur sedetail mungkin. Jadi ada aturan-aturan yang betul-betul jelas dan mengikat. Sudah enak. Kalau di kita, karena bukan hukum Islamiyah, bukan dola Islamiyah, ya masih sulit. Masih sangat banyak sekali ribuan masalah ya menggunakan hukum sekuler, bukan Islami. Ribuan masalah, ribuan kasus. Kita masih bingung. Ya. Tapi di Iran sendiri ada gereja, Pak? Ada dan dilindungi. Ada Kristen, bahkan ada Yahudi, bahkan Zoroaster juga masih ada. Iya, pemerintah sudah punya undang-undang mengatur mereka sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi pertikaian, gitu, bentrokan. Kalau misalkan sekarang di lingkungan di Indonesia ini, kita lingkungan mayoritas Kristen, tapi dia mau dirikan gereja, kamu persetujuan kita juga itu kita nggak boleh dengar. Tapi mayoritasnya mereka di lingkungan itu. Iya. Itu nggak boleh dengar. Di situ bukan merekanya, kitanya. Jadi bagaimana sikap kita berada di lingkungan mereka. Nah, kalau akidah kita, istri kita, anak kita kemungkinan terpengaruh akidah, maka wajib pindah dari situ. Ya, terpengaruh, tapi akan dibangun gereja kita bertujuan gimana? Dilihat dulu sekarang ketika kita nggak setuju, apakah mereka berarti gagal? Ya nggak mungkin. Berarti nggak ada artinya. Ya kita tantang atau tidak nggak ada artinya tantang kita karena kita nih sendirian. Ya kita nggak boleh ridho. Ya kita nggak ada artinya. Jadi apa namanya salibah bintul maudhu nggak ada artinya tantang kita. Cuma kita nggak boleh merasa ridho. Nah kebatilan ridho nggak boleh. Tapi kalau misalkan dengan ada kebutuhan kita atau dia nggak bisa, boleh berarti ya kita nggak setuju berarti ya. Kalau kita bisa menolak ada kebatilan nggak boleh kita setujui. Kalau misalnya dipaksa, ya terpaksa nggak ada yang lain. Tapi demikian, kita nggak ada artinya. Karena kita di situ orang yang minoritas atau hanya satu keluarga. Cuma ketika mengganggu akidah, hukumnya wajib pindah, nggak boleh tinggal di situ. Dari tempat yang bagus lingkungannya. Ya. Kalau gini saja. Ya. Kalau masjid lingkungan kita itu dikuasai Wahabi, bencinya di Islam. Setiap RT itu Wahabinya itu termuntar gitu. Iya. Maaf itu saya kasih. Itu gimana? Apa kita kewajiban pindah juga? Iya, betul. Ketika akan merusak akidah anak-anak kita, kitanya mungkin kuat. Kalau anak kita nanti istri kita terganggu, sulit belajar, komunikasi nggak enak, nggak nyaman. Ketika nggak nyaman menurut akal aja ya harus pindah menurut akal, apalagi menurut syariat. Jadi syariat sesuai dengan akal, pindah ke tempat yang lain, dari tempat yang sesuai, gitu. Jadi kita perlu koordinasi dengan orang kaya membuat perumahan begitu, perumahan Ahlul Bait, dan sudah dirindiskan itu di Jawa Timur, sudah ada, entah berjalan atau tidak. Ada di mana? Ada di Jawa Timur ya, di Malang. Itu enak kalau begitu. Iya. Jadi bisa bikin acara, bisa sekolahnya Ahlul Bait, ya. Itu semua bisa terlaksana dengan fulus, dengan mudah. Kalau fulus ada, katakanlah berapa triliun begitu, beres semuanya. Orang yang miskin bisa ngontrak murah. Perkuburan itu di Kerawang itu, Kerawang itu Al-Azhar itu sampai sus mereka semua. Iya. Pakai dibikin pakai ada tarik-tarik, kayak apa gitu. Kayak aneh, ada DP segala macam. Iya. Kalau kita alur juga bisa begini, kenapa enggak ya? Iya.
Tapi tadi saya menarik Ustaz, yang antum bilang itu kan membantu kan memudahkan kan saya. Iya. Nah kita kan punya lembaga nih API. Kenapa kita nggak regulasi kita presentasi juga jadi setiap ada hal-hal kita nih badal apa segala macam kan bisa ya Iran nanti. Iya. Untuk organisasi API. Itu kenapa nggak dimulai atau kenapa Ustaz nggak akan cuma memberikan ini kan informasinya kan nggak semua sampai nih Pak. Mungkin sudah dimulai, cuma antumnya belum tahu. Iya. Ada insya Allah. Iya. Tapi informasinya nggak masif gitu ya, nggak. Iya, karena kita masih sedikit. Iya, insya Allah makin berkembang. Masalah ke 1972. Apakah harga sewa pertama bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari harga sewa kedua? Hal ini tergantung pada objek yang disewakan. Dalam penyewaan rumah atau toko, harga sewa kedua tidak boleh lebih tinggi daripada harga sewa pertama. Kecuali dalam dua kondisi sebagai berikut. Ini masalah harga ya, harga sewa menyewa. Pada kedua kondisi dibolehkan harganya lebih. 1. Telah terjadi perubahan dan pembaharuan dalam rumah dan toko itu, seperti dengan cara melukis dan mengecat temboknya. 2. Alat bayar sewa kedua berbeda dengan alat bayar sewa pertama. Misalnya sebuah rumah disewakan selama 1 tahun dengan harga 10 juta rupiah, tetapi penyewa membayar dengan beras sebanyak 1.500 kg yang bernilai seharga 15 juta rupiah. Jadi sekalipun misalnya ada kesepakatan bahwa penyewa pertama itu boleh menyewakan pada penyewa kedua, ya maka harga sewanya nggak boleh lebih tinggi. Kecuali kalau sudah direnovasi atau diperbaiki atau dicat ulang, maka penyewa pertama boleh menyewakan ke penyewa berikutnya dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Atau misalnya harga bayarnya bukan dengan rupiah. Misalnya penyewa pertama tadi itu dikatakan dengan membayar dengan uang dengan beras, seharga beras. Maka boleh ditinggikan ketika menyewakan untuk orang yang kedua atau penyewa kedua. Itu masalah harga, ya. Dan ini sebenarnya yang menarik juga. Telkom itu tower itu kan biasanya nggak ada yang tahu itu pemilik itu disewa oleh Telkom itu. Macam itu. Iya. Itu kan memang kesalahan. Ada orang nanti jadi saya lah yang tahu bahwa ini mau lokasi ini cocok untuk tower. Itu orang Telkom itu udah tahu ini cocok untuk tower. Tapi orang yang Telkom ini nggak langsung datang ke pemilik tanah, melalui orang ke dua atau ketiga. Maklar ya. Ya, jadi kita minta sewa nanti misalnya harganya 10 juta 10 tahun. Tapi saya sebenarnya nggak minta 10 juta, saya minta 100 juta nanti. Ini gimana? Ini boleh, jelas nggak boleh ya. Nah, ketika maklar itu sebagai wakil dan dia sebagai atau pekerja atau suruhan penyewa asli nggak ada masalah, boleh. Boleh. Tapi sewanya kan jalan misalnya dinyewa sama 10 tahun itu 10 juta, sedangkan saya nyewakan kepada Telkomnya 100 juta. Ya, itu sudah terjadi ada penggelapan. Hukum asalnya boleh. Masalahnya. Boleh. Cuma kalau terjadi penggelapan atau penipuan itu sudah lain hukumnya. Iya. Tapi hukum tadi boleh. Boleh. Harus dengan sejujurnya. Iya. Masalah ke 1973. Diperbolehkan penyewa menyewakan kembali separuh rumah yang telah ia sewa dengan harga sewa yang sama dengan harga sewa seluruh rumah. Karena harga sewa pertama tidak lebih tinggi dari harga sewa kedua. Demikian pula diperbolehkan ia menyewakan kembali dengan masa sewa setengah dari masa sewa pertama dengan harga sewa yang sama. Jadi harga harus sama sekalipun yang disewakan berbeda. Misalnya katakanlah ini rumah. Rumah ini misalnya 2 rumah lah, 2 rumah jadi 1 begitu. Kita sewakan kepada seseorang. Harganya katakanlah dalam masa setahun berapa biasanya? 50 juta begitu. Rumah ini 2, 50 juta.
Nah, penyewa ini boleh menyewakan pada orang lain dengan harga 50 juta juga, tapi yang dia sewakan hanya satu rumahnya saja, itu boleh. Ya, dia dapat keuntungan menggunakan rumah yang satu, begitu. Jadi di sini masalah harga pun ditetapkan dalam syariat. Kita tidak paham kenapa demikian. Ya. Hal-hal yang dapat membatalkan penyewaan. Masalah 1974. Transaksi sewa menyewa termasuk akad wajib yang tidak bisa dibatalkan tanpa alasan. Untuk itu akad ini bisa dibatalkan lantaran beberapa faktor berikut ini. 1. Tuntutan khiyar seperti telah dijelaskan dalam bab jual beli. Selain khiyar al-majlis, khiyar al-hayawan, dan khiyar at-takhir. Seperti khiyar takhalluf syarat, yakni pihak pemberi sewa atau penyewa menetapkan syarat ketika akad sewa diikat. Dan dia melanggar syarat ini. Misalnya, pemberi sewa mensyaratkan supaya rumah yang disewakan hanya digunakan untuk tempat tinggal saja, bukan untuk berniaga. Akan tapi penyewa melanggar syarat ini. Atau objek sewaan berupa pekerjaan yang disyaratkan harus dikerjakan pada waktu tertentu. Dan orang yang disewa melalaikannya. Atau pekerjaan tersebut tidak mungkin dikerjakan pada waktu yang ditentukan itu. Dalam kondisi ini, transaksi penyewaan boleh dibatalkan. Begitu pula dengan khiyar al-aib, yakni barang sewaan mengandung aib bawaan sehingga manfaatnya tidak maksimum dan penyewa tidak mengetahui hal ini. Pada kondisi ini terdapat dua kemungkinan. A. Barang sewaan ditentukan dengan jelas seperti sebuah motor yang ada di halaman rumah. Dalam kondisi ini penyewa dibolehkan membatalkan transaksi. B. Barang sewaan bersifat umum. Dalam kondisi ini pemberi sewa harus mengganti barang tersebut. Jika tidak mungkin, maka transaksi boleh dibatalkan. Misalnya sebuah motor dengan kriteria umum dan model tertentu disewakan. Setelah diserahkan kepada penyewa, ternyata sepeda motor tersebut memiliki aib. Dalam kondisi ini, pemberi sewa harus menggantinya dengan sepeda motor yang normal sesuai dengan kriteria tersebut. Jika tidak mungkin, maka transaksi sewa ini bisa dibatalkan. Jadi kesimpulannya bahwa ketika menyewakan barang itu, barangnya harus betul-betul bisa digunakan semaksimal mungkin. Ketika ternyata barangnya ada aib, ada cacatnya, mobilnya ada kerusakan misalnya, sehingga nggak maksimal jalannya, maka bisa dibatalkan sewa itu. Ya, kalau sejak awal, sudah dijelaskan. Jadi apapun yang akan disewakan harus jelas. Ya, ketika tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak maksimal, maka boleh dibatalkan. Atau kalau sudah dijelaskan, kemudian ada kerusakan, maka si pemilik barang wajib mengganti. Dia menyewakan motor. Motor sudah disebutkan ciri-cirinya. Atau mobil sudah disebutkan ciri-cirinya. Ya, katanya bagus, rapi, segala macam. Ternyata ketika digunakan nggak maksimal. Maka pemilik mobil wajib mengganti dengan mobil yang bisa digunakan. Gitu. Jadi harus jelas betul ketika mulai akad sewa menyewa, jangan sampai terjadi keributan di tengah jalan. Ya. Apabila alat bayar sewa memiliki aib, maka ada dua kemungkinan. A. Alat bayar sewa ditentukan dengan jelas dan dengan spesifikasi tertentu, seperti uang 100 ribuan yang ada dalam tas tersebut. Dalam kondisi ini transaksi bisa dibatalkan. Ya, ketika alat bayarnya rusak, ya, uangnya ada yang sobek, apa dikembalikan dan ditukar begitu. Alat bayar sewa bersifat umum. Dalam kondisi ini, alat bayar ini harus diganti dengan yang lain. Jika tidak mungkin, maka transaksi bisa dibatalkan. Yang kedua, at-taqayul, yaitu kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan transaksi. Jadi transaksi sewa menyewa itu ketika sudah memenuhi syarat, sudah sepakat, sudah dilihat, sudah memenuhi syarat semuanya ini, maka wajib dilaksanakan. Tidak boleh dibatalkan sebelah pihak. Nah, jadi baik pemberi sewa atau penyewa tidak boleh membatalkan barang yang sudah disewa. Hukumnya nggak boleh. Ya, sebelah pihak membatalkan tidak boleh. Kalau telah memenuhi syarat, maka kecuali kalau sepakat begitu. Ada masalah kalau sepakat. Ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan sewa, halaman 463. Masalah 1977. Ketika seluruh syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi sewa, penyewa, barang sewaan, manfaat barang yang diharapkan, dan harga sewa tidak terpenuhi,
maka transaksi sewa menjadi batal. Jadi kalau ada satu saja nggak terpenuhi, maka bisa dibatalkan sewa menyewanya. Masalah 1978, hal-hal yang membatalkan sewa jasa dan tenaga adalah pekerjaan terkait tidak mungkin dilakukan. 2. Orang yang disewa wafat. Apabila pekerjaan ini menjadi tanggungan yang harus dikerjakan, maka pekerjaan ini tidak berbeda dengan utang yang harus dilunasi. Untuk itu, setelah ia wafat, utang ini harus dilunasi dari harta warisan yang ia tinggalkan. Ya, jadi misalnya seseorang menyewa tenaga si A begitu, untuk tempo misalnya katakanlah 3 bulan bangun rumah, dan dikasih uang dibayar semuanya, perjanjian dibayar uangnya semuanya. Itu pekerjaan 3 bulan, dibayar sejak awal. Dapat sebulan meninggal dunia, yang pekerja ini yang disewa tenaganya kan masih 2 bulan. Maka yang menyewa ini, menyewa jasa, bisa menuntut ahli warisnya untuk menggantikan uang yang masih tersisa begitu. Ya. Masalah 1979. Ketika pemberi sewa atau penyewa meninggal dunia, transaksi penyewaan tidak lantas batal, kecuali apabila manfaat barang sewaan hanya terbatas selama ia masih hidup. Misalnya seseorang berwasiat agar manfaat rumahnya menjadi milik Hasan selama ia masih hidup. Lalu Hasan menyewakan rumah ini. Setelah ia wafat, transaksi penyewaan ini menjadi batal. Kecuali apabila pemilik rumah masih mengizinkan transaksi penyewaan itu tetap berlanjut. Jadi sih pemilik rumah itu punya wewenang untuk memberikan izin. Ya. Misalnya yang lain, penerima wakaf pertama telah menyewakan harta yang diwakafkan. Sebelum masa sewa habis, ia wafat. Lalu penerima wakaf berikutnya sepakat supaya transaksi sewa dilanjutkan. Dalam kondisi ini transaksi sewa tetap berlaku. Karena ada izin pemilik yang setelahnya, pemilik wakaf tersebut. Walaupun demikian, apabila pengurus wakaf menyewakan harta wakaf itu dengan pertimbangan kemaslahatan wakaf dan penerima wakaf tersebut, maka transaksi tersebut tetap berlaku. Sekalipun penerima wakaf pertama telah wafat dan tidak lagi memerlukan izin dari penerima wakaf berikutnya. Itu masalah terkadang ya ini jarang terjadi di kita, masalah pemberian wakaf kemudian disewakan, ya, hampir nggak ada di kita. Karena bukan negara Islam, maka hukum wakaf pun sulit untuk dilaksanakan. Kalau di Iran itu, masalah wakaf itu ada menteri sendiri dan pegawainya ratusan orang. Nah, pelaksana gedung berapa tingkat itu besar, mengurusi masalah wakaf saja. Wakaf masjid, wakaf Husaini, wakaf semua wakaf itu, wakaf sekolah. Ada menteri tersendiri dan pegawainya banyak sekali, satu gedung khusus untuk seluruh Iran. Di kita wallah mungkin ada tapi tidak semaksimal seperti yang ada di Iran. Ya, belum maksimal. Karena pahala wakaf itu berbeda dengan pahala sedekah atau pahala infak. Wakaf punya syarat khusus, punya hukum khusus dan pahalanya pun khusus. Begitu. Ya. Jadi wakaf itu harus barangnya yang tetap. Tidak boleh mewakafkan sesuatu yang habis. Kalau habis makanan bukan wakaf, makanan itu sedekah saja. Kalau wakaf itu misalnya Al-Quran atau tanah atau gedung itu diwakafkan. Termasuk amal jari yang besar pahalanya adalah mewakafkan barang. Ya. Apabila suatu barang disewakan, tetapi barang ini tidak bisa digunakan lantaran sebuah alasan yang bersifat umum, maka transaksi penyewaan menjadi batal. Misalnya sebuah motor disewakan, tetapi sebelum digunakan, turun salju yang sangat lebat sehingga motor ini tidak bisa digunakan, atau jalan telah ditutup, maka transaksi penyewaan ini menjadi batal. Apabila motor tersebut tidak bisa digunakan karena penyewa sakit atau lantaran alasan lain yang hanya berkaitan dengan pihak penyewa, maka transaksi penyewaan ini masih tetap berlaku. Ya, jadi terkadang tidak bisa digunakannya itu dari pihak yang menyewa orangnya yang menggunakan, terkadang dari barangnya. Kalau barangnya nggak bisa digunakan langsung batal, ya bubar karena suatu halangan, karena rusak atau karena hal yang lain sehingga barang nggak bisa digunakan, batal. Tapi kalau orangnya yang menyewa karena sakit, karena halangan yang lain, itu nggak langsung batal. Ya, masih bisa dilanjutkan. Masalah 1981. Apabila barang sewaan rusak sehingga tidak bisa digunakan sebelum diserahkan,
maka transaksi penyewaan menjadi batal. Sudah bayar sewaan selama 3 bulan misalnya, barang diserahkan, nggak taunya rusak di tangan pemiliknya, maka batal penyewaan tersebut. Begitu pula jika barang ini rusak setelah diserahkan. Sudah diserahkan pada penyewa, sudah bayar juga, rusak berada di tangan penyewa rusaknya, bukan di tangan pemiliknya. Nah, tetapi masih belum digunakan, ya, maka transaksi penyewaan menjadi batal. Dan nanti tinggal dilihat, ya, apakah barangnya masih bagus atau sudah jelek. Ada kemungkinan memang sudah rusak, yaitu karena barang itu sudah sewajarnya begitu rusak. Kalau barang itu baru, nah ini jadi masalah. Ya bisa jadi nanti timbul fitnah. Karena itu ketika menyewa barang itu harus jelas betul sejak awal. Ya, ada yang rusak atau tidak. Dan ada kejujuran dari pihak pemilik. Adapun apabila barang sewaan itu rusak ketika sedang digunakan, maka masa sewa yang masih tersisa menjadi batal. Dan masa sewa yang telah berlalu selama digunakan itu tidak batal. Dan penyewa harus membayar sewa secara wajar. Waktu penyerahan sewa. Masalah 1982. Dalam transaksi penyewaan, begitu barang sewaan diserahkan dan diterima, penyewa harus membayar sewa secara penuh, kecuali terdapat kesepakatan lain dalam akad tersebut. Ya. Jadi secara hukum awali, hukum syar'i, ketika barang diterima harus sudah dibayar. Kecuali ada kesepakatan, nanti ya bayarnya. Disepakati, nggak apa-apa boleh. Karena itu kesepakatan dan melaksanakannya sangat penting sekali. Jadi kita laksanakan sesuai dengan perjanjian yang tertulis itu. Itu lebih bagus. Ya. Masalah 1983. Masalah terakhir ini ya. Dalam transaksi penyewaan jasa dan tenaga, penerima jasa harus membayar seluruh upah yang telah disepakati setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Jadi hukum syari'nya, hukum fikihnya, masalah jasa itu dikerjakan dulu baru bayar. Jasa tenaga, kuli panggul, bangunan, apa saja itu dibayar ketika setelah dilaksanakan. Dibayarnya belakangan. Itu kalau jasa. Kalau rumah atau hotel kan biasanya bayar duluan ya. Kalau ini belakangan. Kecuali terdapat kesepakatan lain dalam akad tersebut. Ya. Misalnya akad sewa sholat ijarah, puasa ijarah, haji. Kesepakatannya bayar di awal. Ya, disepakati kesepakatan itu. Dilaksanakan. Kalau nggak ada kesepakatan, maka setelah dilaksanakan ibadahnya. Misalnya apabila kita menyewa sebuah rumah untuk masa 1 tahun, maka kita harus membayar seluruh sewa untuk masa setahun ketika rumah itu diserahkan kepada kita. Kecuali jika ada kesepakatan uang sewa dibayar bulanan. Apa-apa. Misal yang lain, apabila kita menyewa jasa seseorang untuk mengecat rumah, maka pengecat tidak boleh menuntut upah sebelum ia selesai mengecat. Kecuali terdapat kesepakatan lain ketika melakukan akad diikat. Seperti separuh upah dibayar di permulaan, 1/4 di hari kedua, dan sisanya di hari berikut. Dalam kondisi ini, kesepakatan ini harus diindahkan. Jadi kesimpulannya bahwa pembayaran dalam sewa menyewa itu disesuaikan dengan kesepakatan ketika ada kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, dilihat. Kalau masalah rumah atau ke hotel, ya dibayar lebih awal baru digunakan. Kalau jasa, setelah dilakukan pekerjaannya baru dibayar. Kalau nggak ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan, tergantung kesepakatan sewa menyewa tersebut, ya, baik di awal atau di akhir. Yang akan datang kita masuk pada bab musyarakah, ya, hukum perkongsian insya Allah. Sampai di sini telah berakhir masalah bab sewa menyewa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan mengamalkan dengan sebaik-baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad ajal farajah. Ini ada pertanyaan. Kalau orang gadai motor, boleh kan kita pakai motornya ketika dapat izin? Ya boleh. Ya harus ada kesepakatan sejak awal tentang gadai barang. Barangnya mobil atau motor atau apa saja boleh enggak? Jika diizinkan, dibolehkan. Juga boleh keuntungannya, maka boleh. Ada kesepakatan sejak awal.
Baik itu sawah misalnya. Ada seorang menggadaikan sawah kepada kita. Ya, kita tanya, antum mau menggadaikan sawah antum kepada anak ini dalam tempo misalnya 10 tahun, sekian Anda bayar, ya, anak dibolehkan menggunakan sawah ini dan keuntungan anak ambil. Oh ya boleh. Nah, dibolehkan. Harus ada kesepakatan sejak awal sehingga tidak terjadi keributan pada masa berikutnya. Kalau jadi member MLM tapi dengan tujuan membelinya untuk diri sendiri, hukumnya gimana Ustaz? Ya sama saja. Nah, dengan cara apapun kita bermuamalah dengan MLM dan dianggap membantu penyebaran muamalah yang batil tersebut, hukumnya tidak boleh, haram dan tidak sah. Dan MLM termasuk yang keras, dilarang di Iran, bahkan kena sanksi yang berat, ya. Yang ingin bertanya ini. Satu orang mau bertanya. Ya. Saya kerja sosial. Coba disapa saya. Silakan bertanya. Ya. Mana? Mbak Tenri silakan bertanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, saya mau tanya tentang sewa menyewa yang kamar Ustaz. Kalau misalnya ini hotelnya itu hotel syariah, kita menggunakan tata hukum-hukum syariah bahwa semuanya secara Islam. Nah, di situ pun kita sudah melarang, tidak boleh, kita tidak boleh menerima yang bukan muhrim, sesama muhrim maksudnya Ustaz, dalam satu kamar. Jadi harus memperlihatkan KTP. Nah, itu ketentuan dari hotel tersebut. Ada satu lagi, kita tidak menerima kwitansi atau bon daripada penyewaan kamar itu di markup. Nah, ini kita sudah menerapkan itu, tapi ada salah satu ustaz yang memberi petunjuk, katanya kalau markup kwitansi itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Tapi kalau menerima tamu yang bukan sesama muhrim, itu sebenarnya boleh, karena urusan mereka mau maksiat atau tidak itu bukan urusan kita. Nah, saya masih bingung nih Ustaz, boleh mohon penjelasannya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Yang pertama, ketika kita melihat masalah bab i'anatul zalimin atau i'anatul zalim, membantu kezaliman, membantu perbuatan maksiat, itu sangat umum. Dalam bentuk apapun yang namanya membantu perbuatan maksiat, perbuatan batil, perbuatan yang dilarang, kemungkaran, dengan cara apapun hukumnya haram. Itu banyak modelnya, banyak ragamnya. Nah, termasuk juga kalau kita memiliki barang yang akan kita sewakan dan kita tahu akan digunakan untuk kebatilan, baik itu mobil, motor, rumah, hotel, ya jelas akan digunakan untuk kebatilan, untuk resepsi, untuk acara-acara pesta misalnya, jelas itu tidak boleh dan uangnya pun tidak halal. Kalau jelas. Dan ketika sudah ada syarat-syaratnya, harus mengikuti syarat-syarat tersebut yang secara syar'i. Nah, jika ternyata dia melanggar, ya dikeluarkan atau berhak untuk dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang telah tertulis begitu pada kesepakatan. Tadi misalnya ketika si penyewa ternyata dia membawa pasangannya bukan muhrim, ya harus dilakukan tindakan. Itu bagian daripada nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dan itu sangat jelas sebenarnya. Ya, karena jelas itu bagian dari membantu perbuatan zalim. Nanti kalau begitu, ya apa bedanya antara hotel-hotel yang di Iran dan hotel-hotel Indonesia? Nggak ada bedanya.
baik hotel, apartemen, losmen, ya orang akan seenaknya. Nanti alasannya akan terserah dia mau maksiat atau tidak. Dia bisa maksiat di tempat yang lain, enggak begitu, enggak. Itu termasuk membantu perbuatan yang zalim, yang jelas diharamkan dan tidak dibolehkan. Itu yang saya pahami sangat jelas ketidakbolehannya. Harus jelas. Tadi dengan lihat KTP-nya misalnya, dengan tanda-tanda yang lain, ya. Ketika ada tanda-tanda yang mencurigakan, misalnya lihat usianya kok masih belum usia menikah misalnya, atau masih kelihatan remaja, ya jelas harus dipertanyakan lebih detail lagi, jangan sampai ya, ada unsur penipuan, ya dia menipu misalnya begitu. Itu barangkali bisa saya jawab. Yang kedua mengenai kwitansi tadi Pak, saya nggak paham itu. Apa itu? Kenaikan nilai. Oh iya, itu jelas tidak boleh. Ya. Jadi harus apa adanya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Baik di hotel atau di toko atau jual beli apapun harus kwitansinya sesuai dengan barang yang dibeli. Ya. Sudah jelas bagaimana Ibu? Iya Ustaz, sangat jelas dan ini memperkuat saya punya keyakinan. Jadi memang kita harus pertahankan, tidak boleh ini Ustaz ya memberikan sarana perbuatan kemaksiatan tadi itu. Dan ternyata saya coba Ustaz bertahan itu, anak-anak semua yang bekerja mempertahankan prinsip kita. Rezekinya ada aja Ustaz, bukannya malah tidak ada, malah alhamdulillah tetap ada. Ya, cuman tadi saya pertanyakan itu karena ada salah satu Ustaz membolehkan, tapi saya rasa karena saya pakai hati nurani kayaknya tidak setuju juga ya, karena berarti ya benar kata Ustaz, kita makan hasil yang dari yang haram. Jadi ya alhamdulillah Ustaz, saya jadi lebih kuat lagi untuk bertahan dengan prinsip. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad wa ajal farajahum. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kita tutup sampai di sini. Ya. Batasan suatu disebut multilateral marketing itu gimana sih? Coba ulangi. Batasan sesuatu kegiatan yang dianggap multilateral marketing itu seperti apa? Multilevel marketing itu setahu Ana dia menjual sesuatu dengan cara bermata rantai begitu, yang tidak berujung pangkal, tidak ada kesudahannya. Jadi apapun asal multilevel itu. Barang apapun, jika itu kan sistem, ya dilihat sistemnya bukan dari barangnya. Misalnya orang buat PP namanya A, gitu. Dia membayar 6.708.000 rupiah misalnya. Nah si A ini masuk itu dia dapat kategori sudah member atau sudah menjadi pegawai. Iya. Yang di pegawai itu dia dapat fasilitas. Iya. Kita bisa di karolnya pinjaman kredit. Kemudian nanti dia bisa dapat harga lot apartemen lebih murah, unit lebih murah. Terus nanti kalau ada yang masuk lagi pakai nama dia tidak dapat fee. Begitu nggak ya? Iya bisa juga ya. Iya. Nanti kita akan bahas lebih jelas insya Allah. Ya cukup ya insya Allah. Ya, mari kita baca doa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baca doa farad bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun liwaliyyikal Hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok yang mau ikut dari pagi siapa ya? Orang. Dua. Dari pagi 3 orang. Saya udah catat belum? Belum. Ada pertanyaan dulu. Oh iya. Tentang puasa kan? Pak, tentang puasa. Ya tergantung. Iya, tentang puasa insya Allah. Langsung puasa Ustaz. Iya, karena mendekati puasa. Iya. Pak Adi udah putus ya? Udah putus. Belum. Dimatikan dulu. Matikan dulu. Yang dari pagi 3 orang ya? Belum daftar Ustaz?